Saudara, kita akan coba menemukan hati Papa di surga yang sesungguhnya buat kita. Kita harus mengaku bahwa selama ini, kita harus mengaku selama ini 90 sekian persen lebih orang Kristen itu menganggap Papa di surga dan Tuhan Yesus cuma milik kita. Coba renungkan ini baik-baik. Selama ini saya menemukan 90% lebih orang Kristen itu menganggap dan mengakui Bapa di surga dan Tuhan Yesus adalah milik pribadi kita. Kira-kira iya atau tidak? Atau saudara belum pernah dengar pertanyaan ini, atau saudara sudah ngerti tapi saudara nggak mau ngerti? Kira-kira yang mana? Ayo jawab. Betul atau tidak? 90% lebih orang Kristen itu mengakui dan menganggap bahwa Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu milik kita. Jawab iya atau tidak? Nggak usah tanya kok, diam saja. Kalau saudara diam, saya pulang. Karena kalau saya ngajar harus ada interaksi. Terus saya nggak cuma mau ngomong begitu saja. Betul atau tidak? Tidak. Oke, yang jawab tidak buktinya apa? Oke, firman bilang gitu, tapi faktanya apa? Orang Kristen, bukti ya, saya mau buktikan. Kapan terakhir kali saudara mikir tentang orang lain yang belum tahu siapa Yesus? Saya, saudara, maaf saya cuma cerita. Saya ini kalau ketemu orang, saya berusaha betul-betul. Saya cari waktu untuk bisa ngomong dengan orang itu. Tadi waktu saya masuk, Lastri duduk. Saya kenalan, dia orang Bangkalan, anaknya 2. Saya tanya dia, sudah berapa lama kerja di sini? Saya usahakan untuk ngomong. Saya mau doakan dia segan. Ya udah, saya nggak paksa. Saya turun lagi karena ngecek anak-anak saya kok belum datang. Saya ketemu orang satu. Saya tanya kenapa tidak masuk. Dia bilang mie-nya di seberang. Saya tanya mie apa? Oh, rupanya Pak Minto pesan mie goreng. Terus saya tanya kenapa nggak dibawa ke sini? Teman saya takut nyebrang. Lah terus bagaimana dong kalau takut nyebrang? Si guyon, berarti saya nggak bisa makan mie dong nanti. Dia tertawa. Terus saya tanya, Lastri, terus ini mau diapakan? Saya juga tidak tahu. Lah kalau tidak tahu bagaimana ini? Saya mau naik lagi ke atas, panggil anak saya nggak tahu berapa besar mie-nya itu. Saudara, ini terjadi dialog yang bagus. Jadi Lastri gimana? Saya itu mau nyebrang, tapi nggak ada yang jaga toko ini. Oke, kamu nyebrang, saya jaga. Sambil saya jaga anak saya juga. Aduh, nggak enak nanti. Sudah nggak apa-apa, kamu nyebrang saja. Saudara, ternyata dia masuk lagi. Lastri, kok kamu masuk? Mie-nya jadi apa nanti? Saya bilang, saya panggil teman saya. Keluar namanya, Anim. Nah, saudara, saya tuh kalau ketemu orang saya akan tanya. Oke, ya udah Lastri kamu pergi, biar Anim jaga di sini sama saya. Saya tanya, Anim kamu orang mana? Lombok. Saya tanya, Lombok itu orang Bali atau orang Sasak? Sasak loh. Dia bilang, oh ya, oke maaf Sasak. Terus saya cerita, ternyata hidupnya sangat pahit, saudara. Anak satu-satunya dibawa lari oleh suaminya. Lalu saya bilang, Lastri boleh nggak saya doakan kamu? Jangan bilang masalah agama. Saya tahu kamu Islam, saya Kristen. Tapi Tuhan itu satu. Saya doakan, namanya Desi anak itu. Saudara, dia nangis karena ingat anaknya. Dia nggak tahu kapan akan ketemu. Tapi saya bilang, bagaimanapun anak itu tetap yang akan ingat ibunya di mana. Saya doakan dia. Saya tanya, kamu pengen nikah lagi enggak? Ya pengen. Dia bilang gitu. Oke. Saya doakan Tuhan beri dia jodoh yang tepat supaya nggak salah. Saya naik ketemu ajak di situ. Ajaknya mana? Saya ajak ngomong dia sebentar saja di situ. Saudara, jujur, bagaimana hati kita kepada orang yang belum tahu Yesus? Terus terang kita egois. Jason, Om bangga ketemu kamu pertama kali hari ini. Sudah lama kenal kamu. Usahakan gubah lagu, Jason, yang bukan cuma searah dari kita untuk dia, tapi dari dia kepada manusia. Di antara semua lagu yang saya pernah nyanyikan, lagunya Jason ini, khususnya bait kedua dari refrennya. Bapa sentuh hatiku, ajarku mengenal sebuah kasih yang selalu memberi seperti air yang terus mengalir. Saudara, kalau hidup Kristen kita selalu ingat orang lain,
Sudahlah, saudara, kecil saja ya, simple. Nyanyi lagu apa saja yang bagus untuk iman kita dibangkitkan. Contohnya, mujizat itu nyata. Contoh kecil ya. Setiap kita nyanyi lagu-lagu yang bisa menyentuh hati kita dan merubah hidup kita karena kasih Tuhan. Coba tambahkan satu kata saja, satu kalimat. Bagaimana orang lain? Ngerti nggak maksud kalimat itu? Karena kalau kita menyanyikan pujian yang begitu menguatkan iman kita, lalu kita selalu ingat bagaimana orang lain. Sudahlah, untuk kita sudah cukup, katakan amin. Yesus luar biasa, itu jelas. Sudah waktunya kita sekarang ngomong bagaimana orang lain. Belum lama saya khotbah di satu gereja di sebuah mall besar, sampingnya hotel. Saya pertama kali ke gereja itu. Ternyata saya datang ke pagian. Nah, saya naik taksi, terus begitu ke pagian, ya udah. Saya ketemu satpam. Saya ajak ngomong dulu satpamnya. Ternyata dia sibuk karena alarm bunyi. Ya, saya nggak bisa tahan dia dong. Terus saya ke toilet. Nah, ketemu cleaner 2 orang. Saya ajak ngomong. Selesai ngomong dengan cleaner, saya lihat gereja masih kosong. Saya keluar lagi cari satpam tadi. Oh, ketemu. Terus saya tanya, alarm apa tadi Pak? Oh, ada kesalahannya. Udah. Saudara, waktu saya sampaikan firman Tuhan, saya itu ajak jemaat untuk ngetes saja. Ini bukti 90% lebih orang Kristen gak pernah ingat orang lain. Dan gereja itu sudah 13 tahun di mall itu. Saudara, lalu saya tanya jemaat, jujur, siapa jemaat yang tiap minggu kebaktian di sini dan hafal nama satpam dan nama cleaner di WC? Enggak ada satupun yang hafal. Lalu saya sebut nama satpam dan nama cleaner itu tadi. Gembalanya rendah hati. Waktu saya minta dia nutup setelah saya khotbah, untuk doa dia nggak doa dulu. Dia bilang saya mengaku salah di hadapan Tuhan. Saya aja nggak kenal nama cleaner dan satpam itu di sini. Hari ini saya diingatkan. Saudara, gereja sedikit sekali mengajarkan Yesus untuk orang lain. Lebih banyak Yesus untuk kita dan keluarga kita. Kita harus akui fakta ini. Saya itu kalau bertamu ke rumah mana saja, pembantu rumah tangga itu saya akan urus lebih dulu. Saya akan ajak ngomong, saya akan cerita. Ayo kita mulai belajar mengenal ini. Kenapa? Saya punya hati seperti itu. Sebab kalau kita berkata mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita harus mengasihi saudara-saudara Tuhan Yesus. Amin. Dan siapa saudara-saudara Tuhan Yesus? Yang masih di luar kita. Itu saudara-saudaranya. Matius 25 jelas sekali akan hal itu. Tapi yang paling penting, ada satu firman. Dan ayat itu adalah satu-satunya tulisan di Alkitab dari ribuan ayat yang mengatakan apa kehendak Bapa di surga. Apa yang dia inginkan? Orang Kristen rajin doa puasa, rajin doa malam, rajin doa pagi, rajin doa ini, doa itu. Lebih-lebih yang hobinya doa puasa. Kalau saya sering tanya, kalian puasa untuk apa? Oh, untuk cari kehendak Tuhan. Saya itu marah kalau ada orang Kristen puasa atau doa cari kehendak Tuhan. Kenapa saya marah? Karena kehendak Tuhan sudah jelas ada di Alkitab. Ngapain dicari lagi, goblok? Gitu. Ngerti nggak kata ini? Betapa gobloknya kita mencari kehendaknya yang sudah tertulis. Ayo kita baca 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Tolong yang rajin-rajin puasa dengan istilah cari kehendak Tuhan, suruh baca ayat ini. Jadi kehendak Tuhan nggak perlu dipuasain lagi, tapi harus kita kerjakan. Katakan amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan karena sudah jelas kehendaknya. Saya baca mulai ayat yang ketiga. 1 Timotius 2 ayat yang ketiga. Saya mulai baca. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan Juru Selamat kita. Lagi sekali, yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan Juru Selamat kita.
Saudara, kita akan coba menemukan hati Papa di surga yang sesungguhnya buat kita.